Kembali lagi bersama teacher. Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel. Nah, kali ini kita akan mempelajari apa itu persamaan linier dan bagaimana cara menemukan solusi dari persamaan linier. Nah, dari sini kita perhatikan kata persamaan. Namanya saja persamaan, maka akan ada tanda sama dengan. Nah, persamaan yang linier dan satu variabel. Berarti variabelnya hanya ada satu. Bentuk umum dari persamaan linier adalah AX ditambah B sama dengan C. Misalkan bentuknya seperti ini. X itu disebut juga dengan variabel. Nah, X itu adalah variabel. Apa yang dimaksud dengan variabel? Bilangan yang tidak diketahui. Tidak diketahui. Nah, ini biasanya yang akan kita cari. Lalu A ini disebut dengan koefisien. Koefisien adalah angka yang menempel pada variabel. Angka yang menempel pada variabel. Istilah mudahnya seperti itu. Nempel pada variabel. Dan B serta C, nah ini keduanya sama, dia adalah konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah angka tanpa variabel. Jadi yang tidak diikuti dengan variabel. Langsung saja kita ke contoh. Misalkan kita punya 2x ditambah 5 sama dengan 3. Maka 2 ini adalah koefisien, X ini adalah variabel, 5 dan 3 ini adalah konstanta. Nah, bentuk ini disebut juga dengan persamaan linier. Kenapa? Pangkat X-nya, pangkatnya 1, tidak ada pangkat di sana. Ini disebut juga dengan persamaan linier. Ini adalah persamaan linier. Ada yang bukan persamaan linier, misalkan saja 2x kuadrat ditambah xy sama dengan 4. Nah, ini dia bukanlah persamaan linier. Kenapa? Karena memuat perkalian. Ada perkalian. Jadi, perkalian dan pangkat lebih dari 1. Pangkatnya lebih dari 1. Yang membuat dia bukan adalah nilai dari x-nya, x kuadrat dan xy. Jadi dia bukan persamaan linier. Jadi kalau linier itu setiap variabelnya pangkatnya hanya 1. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan linier. Selanjutnya kita akan menentukan variabel. Menentukan nilai dari variabel. Nah, variabel di sini disebut juga dengan solusi dari persamaan. Atau biasanya juga disebut dengan himpunan penyelesaian. Kita langsung saja ke contoh soal. 2x ditambah 5 sama dengan 9. Misalkan seperti ini. Nah, yang akan dicari di sini berapakah nilai x? Jadi kita akan mencari variabelnya atau x ini tadi. Nah, kita akan menentukan berapakah nilai dari x. Cara untuk mencari X atau variabel ini adalah buat supaya X menjadi sendirian.
menjadi sendirian di dalam suatu ruas. Bagaimana yang dimaksud sendirian? Contoh, kita punya tadi 2x ditambah 5 sama dengan 9. Nah, kita pindahkan yang selain x. Siapa yang akan dipindahkan? Positif 5 dari yang paling jauh. Yang paling jauh adalah positif 5, berarti kita pindahkan positif 5. Sehingga kita punya 2x sama dengan 9. Nah, positif 5-nya ini akan kita pindah ke beda ruas, ke sebelah kanan berarti. Nah, karena di sini ditambah 5, nah kalau ditambah pindah jadi dikurangi, berarti di sini menjadi dikurangi 5. Yang awalnya ditambah 5 menjadi dikurangi 5, yang awalnya plus 5 menjadi dikurangi 5. Lalu kita hitung, 2x sama dengan 9 dikurangi 5 adalah 4. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mau mencari x. 2 harus dipindahkan. 2x itu artinya 2 dikali dengan x. Nah, 2 ini dikali, berarti kalau pindah, kita rubah jadi pembagian. 4 dibagi 2, berarti x sama dengan 2. Nah, ini kita peroleh jawabannya 2. Ini dari 2 dipindah ruas menjadi pembagian. Jadi dibagi 2. Itu nilai x-nya. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan ini adalah 2. Dan x ini disebut dengan nilai dari variabel atau solusi dari persamaan ini, atau bisa juga kita sebut sebagai himpunan penyelesaian. Saya berikan contoh yang lain, misalkan. Jadi kalau misalnya kita buat rangkuman, jika kita punya x plus 5 sama dengan 9, maka x sama dengan 9 dikurangi 5, hasilnya adalah 4. Yang ketiga, jika kita punya x kurangi 5 sama dengan 9, maka kita punya x sama dengan 9 ditambah 5, hasilnya adalah 14. Berarti x nilainya adalah 14. Yang keempat, jika kita punya 2x sama dengan 8, maka x sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Jika kita punya x per 3 sama dengan 4, maka x sama dengan 3 pindah ruas dibagi 3, berarti kita kalikan ke sana sehingga kita punya 4 dikali 3, hasilnya adalah 12. Contoh selanjutnya, misalkan kita punya 1/2 x sama dengan 6. Nah, ini pun sama karena dia pembagian. 2 kita kalikan 6, berarti kita punya x sama dengan 6 kali 2, hasilnya adalah 12. Kalau kita punya 2/3 x sama dengan 6, berarti kita punya x sama dengan 6. Nah, 3 kalau pindah ruas berarti ke atas, kalau 2 pindah ruas jadi di bawah, berarti 6 dikali 3 dibagi 2. Ini bisa kita coret-coret, bagi 2 di sini 3. 3 dikali 3 adalah 9. Jadi kita bisa buat kesimpulan bahwa jika dia ditambah 5, pindah ruas jadi dikurangi 5. Jika dia dikurangi 5, pindah ruas jadi ditambah 5. Jika dia dikali 2, maka pindah ruas dibagi 2. Jika dia dibagi 3, pindah ruas jadi dikali 3. Jika dibagi 2, sama ya ini ya, berarti pindah jadi dikali. Nah, ini ada sekalian, perkalian, dan pembagian, berarti dikali 3 dibagi 2. Dikali 3 dibagi 2. Cara mudahnya, yang bawah naik ke atas, yang atas ke bawah. Baik, kita langsung ke contoh soal.
Nah, di sini sama. Yang kita cari adalah berapa nilai X. Bentuk ini disebut juga dengan persamaan linier karena X-nya pangkat 1. Berarti di sini kita lihat dulu persamaannya. Kalau kita lihat persamaannya, di sini ada teknik aljabar dulu yang harus dilakukan. Jadi kita sederhanakan. 5 setelah itu tanda kurung. Berarti artinya angka 5 ini harus dikali dulu dengan setiap suku yang ada di dalam kurung supaya kurungnya hilang. 5 dikali 2X cukup angka dengan angka yang dikali kalau ada variabelnya. Jadi kita punya 5 dikali 2 nilainya adalah 10X. 5 dikali negatif 1 nilainya adalah negatif 5. Tambah 10 kita tulis lagi. Yang sebelah kanan sama caranya. Angka 7 ini akan kita kalikan ke dalam kurung supaya kurungnya terbuka. Berarti kita punya 7 dikali 2X hasilnya adalah 14X. 7 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 7. Nah, sekarang kita kumpulkan semua nilai X. Sebelah kiri kita sederhanakan dulu. 10X, nah ini sejenis. Angka dengan angka bisa kita hitung. Negatif 5 ditambah 10 hasilnya adalah positif 5. Sama dengan 14X kurangi 7. Nah, sekarang kita kumpulkan nilai X-nya. Sehingga kita punya 10X dikurangi 14X sama dengan negatif 7 sudah ada di kanan. Kita pindahkan plus 5 menjadi negatif 5. Kita perhatikan positif 5 pindah ke kanan jadi negatif 5. Positif 14X pindah ke kiri jadi dikurangi 14X. Kita hitung nih sejenis karena sama-sama ada X-nya. 10 dikurangi 14 hasilnya adalah negatif 4X sama dengan negatif 7 dikurangi 5 adalah negatif 12. Jadi X sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah 3. Jadi kita peroleh nilai X adalah 3. Contoh soal selanjutnya. Kita kerjakan dulu ya. Yang ada tanda kurungnya kita kalikan. 5 dikali X, 5 dikali min 3. Berarti hasilnya 5X dikurangi 15. Negatif 7 kita kalikan juga ke dalam kurung karena bersebelahan itu. Berarti kita punya negatif 42 ditambah 7X. Perhatikan ini negatif dikali negatif berarti jadinya positif. Ditambah 3 sudah di luar kurung, tinggal ditulis lagi. Sama dengan 24 dikurangi 3 bersebelahan lagi dengan bentuk kurung berarti perkalian. Negatif 3 kita kalikan dengan 8 dan X. Berarti kita punya negatif 24 ditambah 3X karena negatif dikali negatif. Sekarang kita sederhanakan yang sejenis. Negatif 15, negatif 42 ditambah 3. Lalu kita hitung juga 5X ditambah 7X. 5X ditambah 7X adalah 12X. Negatif 15 dikurangi negatif 42 berarti ditambah. Hasilnya adalah 7, 5, 57 berarti negatif 57 ditambah 3 sama dengan 24 dikurangi 24 0 sisa 3X saja. Kita hitung lagi 12X dikurangi 54 berarti ya karena 57 ditambah 3 negatif 57 ditambah 3 hasilnya adalah 3X. Kita pindah ruas, ini kita pindah ke kiri
Berarti 12x dikurangi 3x sama dengan negatif 54-nya pindah ke kanan, berarti ditambah 54 atau positif 54. 12 dikurangi 3 adalah 9x sama dengan 54, sehingga x nilainya adalah 54 dibagi 9, jadi x adalah 6. Terima kasih, semoga bermanfaat.